Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang kita semua tahu bagaimana perjuangan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menata hati mereka demi menegakkan agama Allah ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dimaki, dihina, bahkan ancaman untuk dibunuh pun beliau dapatkan. Pemboikotan untuk beliau dan keluarga beliau itu terjadi, yang pada akhir cerita beliau pun terusir dari kota Mekah bersama seluruh keluarganya alaihi salatu wassalam. Dan semoga salawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang kita semua tahu bagaimana perjuangan para sahabat Nabi. Bagaimana Bilal bin Rabah disiksa oleh majikannya, dikeluarkan dari rumahnya, diarak keliling kota Mekah, dijemur di bawah mentari yang terik, diletakkan di dadanya batu yang panas, tapi itu tidak membuat Bilal kemudian mundur dari menegakkan agama Allah ini. Dia mengatakan ahad, ahad, ahadun ahad. Subhanallah. Bagaimana perjuangan Ammar bin Yasir melihat ibundanya sendiri disiksa, diazab oleh Abu Jahal, bahkan pada akhir cerita ditusuk kemaluannya dengan tombak sampai tewas radhiyallahu taala anha. Dan apa yang dilakukan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau hanya menebar optimisme di diri mereka dengan mengatakan sabran, sabran ala Yasir, bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir, fa inna mau'idakumul jannah, tempat yang dijanjikan kalian atau untuk kalian adalah surga Allah jalla jalaluh. Amma ba'd, hibbati fillah, di bulan Safar ini ada sebuah keyakinan yang tidak berlandaskan dalil, la Quran wala sunnah. Nah, ada keyakinan di hari Rebu terakhir bulan Safar itu, di situ diturunkan bala, malapetaka, sehingga ada tradisi tolak bala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la Safar, enggak ada keyakinan bulan Safar itu bulannya bala, bulannya petaka, bulan sial. Kalau mau buka usaha jangan di bulan Safar, kalau mau kawin jangan di bulan Safar, kalau mau melakukan bisnis atau apa jangan di bulan Safar. Itu adalah keyakinan-keyakinan yang tidak berlandaskan. Bahkan Nabi alaihissalatu wasallam mengatakan la Safar, nggak ada keyakinan dengan kesialan bulan Safar itu, nggak ada. Dan semoga di bulan Safar ini dan di bulan-bulan lainnya Allah senantiasa menjaga kita dari segala bala dan musibah dan menurunkan rahmat dan berkahnya untuk kita semua. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbal. Hibbati fillah, menata hati. Kita lihat wajah yang hadir di sini, sebagian wajahnya kayak kertas yang dilipat. Sumpah. Sebagian penuh dengan senyum dan tawa. Sebagian datang dengan hati yang begitu terbuka. Tapi sebagian juga badannya di masjid, hatinya di luar masjid. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha sairul jasad. Di dalam tubuh manusia ini ada satu organ. Kalau organ ini baik, semuanya jadi baik. Apapun yang terjadi dengan dia.
Tapi kalau rusak, rusak semua. Apa organ itu? Jantung, hati kita. Kita perlu menata hati kita dalam bermuamalah dengan keluarga kita, dengan istri kita. Tidak sedikit istri sehingga sumpah. Ada perempuan-perempuan yang bikin hati suaminya itu tidak berbahagia. Tapi kalau suami pandai menata hati, sing elek jadi api, Masya Allah. Kenapa? Karena dia melihat kepada kelebihannya, tidak melihat kepada kekurangannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tatkala ditanya tentang khairun nisa, tentang wanita yang terbaik, apa kata Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka, yang kalau dilihat nyenengno ati. Masya Allah. Ada perempuan-perempuan yang suaminya pulang ndak nggowo apa-apa, mafi fulus, keluar keliling kerja, mungkin cari kerja, mungkin cari utangan, mungkin cari apa, pulang sampai rumah oleh mas, alhamdulillah, oleh kesel, oleh tapi oleh kesel. Kata istrinya ndak apa-apa, ndak apa-apa, pasti ada hikmahnya. Mungkin doanya kita kurang mas, mungkin tawakal kita kurang mas, mungkin dosa-dosa kita terlalu banyak mas. Subhanallah. Istri yang menyenangkan hati. Tapi tidak semua seperti itu. Bagaimana dengan orang tua kita? Ya, kadangkala ada anak-anak yang tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tuanya. Bahkan dia melihat kok kayaknya orang tuanya pilih kasih, kok kayaknya orang tuanya lebih seneng sama fulan, kok aku sepertinya tidak dipedulikan, bahkan keberadaannya seperti tidak ada. Bagaimana anak yang seperti ini? Kalau pandai menata hatinya, insya Allah tetap dia bahagia. Dia ingat sama kebaikan ibunya, dia ingat sama kebaikan bapaknya. Bapakku mbien kerja supaya bayar lahiranku, capek bapak. Memang ibuku yang selalu ngasih makan aku, tapi ayahku yang selalu berusaha bagaimana ada makanan di dalam rumah. Maka akhirnya dia jadi lebih tenang menghadapi kezaliman orang tuanya, karena ingat dengan kebaikan orang tuanya. Bagaimana dengan tetangga kita? Ya, ada juga tetangga-tetangga ya kayak buat galau aja. Kadangkala naruh jemuran, piringnya ditaruh di pagernya kita. Allahu Akbar. Pohon mangga, Masya Allah, mulai berbuah, daunnya jatuh ke tempat kita, buahnya nggak pernah jatuh ke tempat kita, diunduh dari pagernya aja. Masya Allah, mbok tonggoni di KI. Tapi kalau orang ini pandai menata hati, dia mengatakan insya Allah tiap hari aku bersihkan daun mangganya. Mudah-mudahan itu yang memasukkan aku ke surga Allah. Tidak tahu kita lewat jalan mana kita masuk surga. Ingat dengan pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma zala Jibril yusini bil jar. Jibril itu terus-terusan ngasih wasiat kepada aku agar berbuat baik kepada tetangga. Hatta dhanantu annahu sayuwarrithu, sampai aku berpikir, berprasangka tonggo itu akan dapat warisan.
dari besarnya hak tetangga kita. Bagaimana dengan kawan-kawan kita? Kawan-kawan, mungkin teman sejawat kita, mungkin teman kerja kita, mungkin partner bisnis kita, mungkin teman-teman seperjuangan kita. Ahibati fillah, kadangkala ada kawan-kawan yang bikin loro hati. Apa yang akan kita lakukan? Cari kawan yang lain, berganti kawan yang baru. Kalau engkau keliling ke seluruh penjuru dunia, engkau akan dapatkan kawan yang punya kekurangan. Semuanya jemaah. Kalau kita tidak pandai menata hati kita, maka kita akan hidup sendirian. Idza talabta akhan bila aibin, baqita bila akhin. Kalau engkau mencari kawan yang tidak punya aib, yang tidak punya kekurangan, maka engkau akan hidup tanpa saudara. Terus diopo Ustaz? Menata hati kita, nerimo. Selama orang itu banyak kebaikannya, kalau dilihat dibandingkan lebih banyak kebaikan daripada kekurangannya, semuanya jamaah, semuanya insya Allah selama kebaikannya lebih banyak, kita seharusnya menata hati dan menerima. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah contoh yang paling indah dalam hal menata hati. Bagaimana Allah mengatakan tentang beliau di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berada di atas perilaku yang sangat agung sekali. Akhlaknya, sifatnya, perilakunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karakternya, semua indah. Bagaimana beliau bermuamalah sama istrinya? Bagaimana beliau bermuamalah dengan pamannya Abu Lahab? Bagaimana pamannya ini kalau Nabi sedang berdakwah Sallallahu Alaihi Wasallam, selesai ceramah datang Abu Lahab. Ojo dipercaya, kata Abu Lahab, saya pamannya, anak ammuh, aku lebih kenal siapa dia. Sama Nabi nggak diurusin, nggak diajak berantem sama Nabi SAW. Dijarno, tetap beliau dakwah sana, dakwah sini Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab, yang berusaha untuk menyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga tidak urusin. Nabi terus berdakwah, tapi perlu kesabaran untuk menghadapi hal itu. Tatkala Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menaklukkan kota Mekah. Bayangkan ya, sejarah Nabi alaihi salatu wassalam 13 tahun di kota Mekah, nyaman hidupnya, penuh dengan penindasan. Hijrah ke kota Madinah, apa yang terjadi? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tahun ke-6 mau berangkat umroh, sampai kota Mekah, sudah sampai Hudaybiyah, tidak boleh umroh Nabi SAW. 1.400 orang pulang meninggalkan Mekah tanpa umroh. Tertahan umroh mereka. Iya. Tahun depannya berangkat umroh Nabi SAW tahun ke-7. Berangkat umroh dikasih waktu cuma 3 hari sallallahu alaihi wasallam. Setelah 3 hari, orang-orang Quraisy datang kepada Ali bin Abi Thalib, akhbir sahibak, intahal ajal. Kasih tahu kawanmu tuh, udah habis waktunya, suruh keluar dari kota Mekah. Allahu Akbar. Ketika tahun ke-8 Hijriah, Nabi alaihi salatu wassalam bersama 10.000 pasukan
menaklukkan kota Mekah, beliau naik ontanya dengan baju perang, dengan sorban atau tutup kepala hitam di atas kepalanya. Beliau menundukkan wajahnya sampai dikatakan dagunya itu menyentuh dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca firman Allah, "Inna fatahna laka fatham mubina." Sambil naik ontanya beliau masuk dengan penuh tawadhu. Ada omongan tersebar dari sebagian sahabat yang memang sakit hati sama penduduk Mekah ini. Mereka mengatakan, "Al-yawm yaumul malhamah." Hari ini hari pembantaian. Kata Nabi SAW, "Al-yawm yaumul marhamah." Hari ini hari kasih sayang, kata Nabi SAW. Dalam riwayat sirah disebutkan seperti itu. Kemudian dikumpulkan penduduk Mekah di Masjidil Haram. Nabi bertanya kepada mereka, kira-kira apa yang kalian dugakan aku akan berbuat kepada kalian? Penduduk Mekah penuh dengan ketakutan, kekhawatiran, tapi mereka kenal dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sejak kecil hidup bersama mereka. Dia kenal bagaimana tumbuhnya ini anak. Maka mereka mengatakan, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Engkau adalah saudara yang baik, engkau saudara yang mulia, dan engkau juga anak keturunan orang-orang yang mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tathriba alaikumul yawm. Yaghfirullahu ma madha." Tidak ada celaan buat kalian hari ini, enggak ada. Semoga Allah mengampuni yang sudah berlalu. Idhabu fa antum tulaqa. Silahkan kalian pergi semua, kalian bebas. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana beliau yang disakiti bukan setahun, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, 13 tahun beliau pun diusir. Ketika diusir bukan beliau disuruh keluar, udah kau keluar sana, nggak usah datang lagi kau kota Mekah, enggak. Beliau mau dibunuh sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pemuda-pemuda disediakan di depan pintu rumah Nabi SAW, semua dengan pedang-pedang yang tajam yang terhunus untuk membunuh Nabi SAW. Tapi apa yang dilakukan Nabi SAW? Dimaafkan orang-orang itu, jemaah. Mampukah kita seperti itu? Mampukah kita menata hati untuk berbuat yang terindah buat umat manusia? Ahibati fillah, di antara target diutusnya Nabi alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlaq." Rawahu Ahmad. Aku sejatinya diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang baik. Di kota Mekah, di masa jahiliyah, tidak semua perilaku mereka buruk, enggak. Karakter mereka ada yang baik. Maka Nabi diutus alaihi salatu wassalam untuk memperbaiki yang salah, untuk menyempurnakan yang kurang alaihi salatu wassalam, dan untuk menambahkan yang terindah untuk umat manusia. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam membaiat para wanita dibaiat ketika masuk Islam di Mekah nih. Ketika penaklukan kota Mekah, mereka dibaiat. Yang pertama, an la yusyrikna billahi syai'an, nggak boleh berbuat syirik. Wala yasrikna, nggak boleh mencuri. Yang ketiga, wala yazina, nggak boleh berzina. Baiat, janji, nggak boleh berzina. Apa kata istri Abu Sufyan, Hind binti Utbah? Awataznil hurrah, apakah wanita merdeka ada yang berzina? Dalam bayangan dia, pezina dulu itu adalah budak-budak. Kok ini perempuan-perempuan merdeka dibaiat masuk Islam, salah satu syaratnya nggak boleh berzina. Dia heran, ini orang yang hidup di masa jahiliyah.
Karena dalam bayangan dia orang merdeka itu gimana dia menjual dirinya. Tapi ada. Namun masih ada nilai-nilai yang baik di masa jahiliyah. Dan itulah yang disempurnakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah. Dan akhlak adalah tanda kesempurnaan iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang beriman yang paling sempurna keimanannya. Siapa? Yang paling banyak hafalan Qur'annya, yang paling banyak hafalan hadisnya, yang kuliah sampai ke Madinah, yang ambil doktor di Madinah. Nah, terus siapa? Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik perilakunya. Itu loh yang menunjukkan keimanan. Jadi manusia itu memiliki wadah keimanan, yaitu jantungnya. Tapi iman itu akan berpancar darinya menuju kepada raganya. Ngomongnya dia, cara bersikapnya, Masya Allah. Ahsanuhum khuluqan, yang paling baik perilakunya, yang paling baik akhlaknya. Orang yang suka ngasih fulus, orang baik enggak? Ada dua orang nih masuk masjid, yang satu naruh fulus di kotak amal, yang satu tidak naruh fulus. Menurut antum yang baik yang mana? Yang mana jemaah? Yang naruh fulus? Belum tentu dia orang baik. Bisa jadi dia riya. Loh, bisa jadi jemaah. Makanya kita bicara hati. Bisa jadi dia sedang punya masalah. Dia sodako supaya tambah luas rezekinya. Nanti rezekinya luas, tidak sodaka lagi dia. Dan bisa jadi itu orang yang nggak naruh fulus, dia orang baik. Cuma tidak duit-duit. Duit iya jemaah. Dia tidak ngasih bukan karena dia nggak baik. Ada yang menghalangi dia. Dia nggak punya fulus. Kalau punya fulus, mungkin dia akan ngasih lebih banyak dari temannya dan tidak ada yang lihat. Seperti itu orang baik itu akhlak. Akhlak ini sifat yang tertanam di dalam jiwa manusia. Tapi nanti akan terlihat di dampaknya bagaimana dia bermuamalah dengan orang lain. Tapi yang jelas yang paling baik akhlaknya dialah orang yang paling sempurna keimanannya. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi, beliau bersabda, ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Jangan cuma di masjid bertakwa, jangan cuma di bulan Ramadan bertakwa, tapi dimanapun dan kapanpun kita berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikuti perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Orang yang bertakwa itu bukan berarti nggak pernah berbuat dosa. Tapi kalau terjebak dalam perbuatan dosa, ojo diterusno. Berhenti. Ganti dengan perbuatan baik. Kenapa? Tamhuha. Perbuatan baik itu akan menghapuskan kesalahannya itu. Lalu yang terakhir, kalau tadi itu hablum minallah, yang terakhir Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bergaullah dengan manusia dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang mulia, dengan budi pekerti yang luhur. Itu pesan Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi alaihi salatu wassalam juga mengatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, wa khiyarukum khiyaruk. Kenapa jamaah? Karena
Di luar rumah, anak ketemu antum. Antum duduk di sini. Mungkin sejam, 2 jam, mungkin 3 jam kalau mau duduk sampai isya. Kita itu bisa menjaga tabiat asli kita. Orang kalau capek itu kelihatan tabiat asli. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada orang yang mau jadi saksi, Umar bertanya, "Man yuzakki?" Siapa yang merekomendasikan engkau pantas menjadi saksi? Siapa? Umar nggak kenal orang ini siapa. Satu orang mengatakan, "Ana." Oh. "Ata'rifu?" Engkau tahu sama dia? Kalau na'am, aku kenal sama dia. Oh, kenal sama dia. Engkau pernah melakukan perjalanan sama dia? Apalagi dulu perjalanan naik onta berhari-hari, capek, kesel, kelihatan watak asli orang ini. Kata orang ini enggak pernah. Hal amaltahu bi dirhamin au dirhamin? Apakah engkau pernah bermuamalah sama dia urusan fulus? 1 dirham, 2 dirham ya. Kata orang enggak. Apa engkau bertetanggaan sama dia? Paling enggak engkau kelihatan dia keluar masuknya kayak apa orang ini. Kata orang, la. Idzan anta la ta'rifu. Kalau gitu engkau enggak kenal sama dia. La'allaka ra'aitahu yusalli fil masjid. Mungkin kau ngelihat sholat di masjid. Iya. Loh, kalau cuma ngelihat sekali sholat di masjid, lalu itu menjadi vonis orang itu orang baik, nggak bisa. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan khiyarukum linisaihim. Yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama bini. Kenapa? Ketika di rumah dia komandan, dia bos, dia orang nomor 1. Tatkala bos ini menggauli anak buahnya dengan cara yang patut, dengan cara yang baik, dalam kondisi dia sebagai atasan, ini orang baik. Kalau di kantor cuma sebentar, di rumah berapa tahun? 20 tahun menikah, sampai bosen bojone. Tiap hari ngeliat, tapi ya opo, bojoku. Iya, dia tahu dengan watak aslinya suaminya. Kalau ada tamu yang tadi marah-marah di dalam rumah, ada tamu langsung beda aja, ahlan, ketawa-ketawa. Kata istrinya, kok pinter main drama bojoku ya. Drama, mau ngamuk-ngamuk deh gini, guyu-guyu. Ya, makanya standar orang terbaik adalah yang paling baik sama istri, karena di situ watak asli dia keluar. Ahibati billah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah ditanya an aktsari ma yudkhilun nas al jannah, yang paling banyak memasukkan orang ke surga. Qala taqwallah wa husnul khuluq. Hablum minallah wa hablum minan nas. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Itu yang paling banyak memasukkan ke surga. Innar rajula, kata Nabi SAW, la yudriku bihusni khuluqi darajatas sa'imil qa'im. Sesungguhnya seseorang itu dapat mencapai derajatnya orang yang rajin sholat malam, yang rajin puasa sunnah dengan akhlaknya yang mulia. Orang ini sholat cuma 5 waktu, bas, puasa cuma Ramadan. Di surga tahu-tahu bareng sama orang yang puasa Daud, bareng sama orang yang sholat malam terus. Mungkin orang itu, loh kok iso awakmu? Padahal iki cuma sholat 5 waktu wong iki. Bihusni khuluqi. Kata Nabi SAW, dengan akhlak mulia dia. Maka jangan pernah meremehkan orang. Ngelihat orang ini habis sholat pula, nggak pernah qobliyah wala ba'diyah, datang waktunya komat. Ada kan orang-orang komat datang, lalu perasaan kita seakan-akan kita lebih baik dari dia. Boleh jadi dia punya amalan tadi, akhlak yang mulia, yang melebihi atau menyamai paling tidak
derajat orang yang rajin sholat sunnah, yang rajin puasa Ramadan. Dengan apa? Bihusnil khuluq. Ahibati fillah, ada banyak prinsip dasar dalam bermuamalah. Ini dalam rangka menjaga dan menata hati kita. Kita perlu menata hati kita dan menjaga hati saudara kita. Bagaimana caranya? Bergaullah dengan mereka sebagaimana engkau ingin orang itu menggaulimu. Bersikaplah kepada mereka sebagaimana engkau ingin disikapi. Tinggalkan apa yang engkau tidak suka orang melakukan itu kepada dirimu. Hormatin orang kalau engkau ingin dihormati. Sayangin orang kalau engkau ingin disayangi. Jangan mencubit kalau tidak ingin dicubit. Jangan menyakiti kalau engkau tidak suka disakiti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim, beliau bersabda, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhalal jannah." Barang siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, caranya ya apa? Falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Syarat pertama adalah hendaklah dia mati dalam kondisi beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini syarat utama. Kebanyakan orang lupa dengan syarat ini, sehingga kita mendengar ada orang-orang yang berpandangan bahwasanya semua agama sama. Semua agama nyuruh kepada kebaikan. Ya. Tapi hanya satu agama Islam yang benar. Karena agama Islam inilah yang menyuruh berbuat baik kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya, kemudian baru kepada umat manusia. Orang yang paling jahat siapa jemaah? Kata Allah Jalla Jalaluh, Innal ladzina kafaru, di surat Al-Bayyinah, Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab dan dari kalangan orang-orang musyrik, mereka berada di neraka jahanam dan mereka adalah makhluk yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Karena syarat pertama nggak punya, yaitu iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Kemudian yang kedua, disinilah kalau kita bicara mengajak kepada kebaikan. Nah, Islam mengajak kepada kebaikan. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaih. Hendaklah dia menggauli manusia sebagaimana dia ingin orang lain menggauli dia. Jadi posisikan dirimu sebagai dia. Ada orang yang tertipu, bukan ingin ditipu. Kalau orang itu ditipu satu kali, wajar apa enggak? Wajar enggak jemaah? Wajar lah Ustaz, baru bisnis, baru dagang. Anda masih ingat biasanya orang yang buka usaha jual HP itu, oh no, yang pernah ketipu. Ya sekali lah. Tapi kalau dia ditipu 2 kali sama orang yang sama, sing salah sopo? Dia ditipu sama satu orang yang sama 2 kali. Yang salah yang nipu tetap salah jemaah. Cuma orang ini ada masalah dia. Rasulullah SAW mengatakan la yuldagul mu'min min juhrin wahidin marratain. Orang beriman itu nggak boleh disengat kala jengking atau digigit ular dari satu lubang yang sama. Kemarin masukkan tangannya ke lubang itu, dicokot ulo, besok masukkan lagi jemaah. Sing salah ulone apa wong iki kowe?
Orang mukmin itu nggak disengat kala jengking atau digigit ular 2 kali dari satu lubang. Jadi hendaklah kita kalau nggak ingin, ya kita nggak ingin ditipu orang, jangan nipu orang. Ahibati fillah, prinsip ini kalau kita praktekkan dalam bergaul, dalam bermasyarakat, dalam bekerja, insya Allah bumi Indonesia akan penuh dengan bunga-bunga yang indah. Seorang suami punya istri, kemudian dia menampar wajah istrinya. Kira-kira kalau dia mikir, mau engkau kalau punya anak perempuan ditampar sama suami? Wah, pasang badan Ustaz. Nggak apa-apa pegatan. Iki anakku tak gede no kok tahu-tahu ditapui. Loh, sekarang engkau napuk anaknya orang ini? Pikirkan. Sehingga orang kalau menjadikan prinsip ini dalam hidup dia, bermuamalah sama istrinya, dia ingat, aku punya anak nanti ya apa gitu. Maukah aku anakku diperlakukan seperti aku memperlakukan istriku? Kalau nggak mau jangan. Jangan. Ini kaidah yang penting jemaah dalam bermuamalah. Dan ini diambil juga dari sabda Nabi SAW. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai diri dia sendiri. Ahibati fillah, ini adalah sebuah standar yang paten. Islam itu tidak kenal dengan standar ganda, di mana kita maunya orang lain menghormati kita mau orang lain memahami kita mau orang lain memaklumi kekurangan kita, tapi kita tidak mau memaklumi kekurangan orang lain. Engkau harus menyikapi orang lain seperti engkau ingin disikapi oleh mereka. Ahibati fillah, tatkala kita ingin memahami sebuah perilaku ini baik apa buruk, maka tanyakan kepada diri kita, aku suka enggak diperlakukan seperti ini? Aku suka enggak? Kalau enggak suka jangan. Yang suka komen, Indonesia ini dari dulu jemaah banyak komentator. Ana masih ingat waktu SD dulu ya, ada Piala Dunia. Itu kan orang masih gila-gila Piala Dunia ya, sampai korannya itu digunting ya, jadwalnya itu ditaruh di dinding. Anak lihat tuh di dinding rumah Ana dulu ada tuh. Di situ ada karikatur. Semua negara itu kirim pemain. Spanyol kirim pemain, Inggris, Saudi kirim pemain, semuanya. Indonesia kirim komentator. Nggak kirim pemain. Nah, kalau antum mau komen kepada orang, tanyakan, kira-kira ana suka nggak dikomeni seperti ini? Kalau nggak suka, jangan komen seperti itu. Emak-emak yang suka bikin status, lebih sering mana bikin status? Emak-emak apa bapak-bapak? Iya. Sahih jemaah, mereka itu kadang-kala statusnya itu nyindir. Statusnya itu enggak, anak mau berdakwah. Coba bener mau berdakwah, apa mau memuaskan diri, menyakitin hati saudaranya, atau mau berdakwah? Kalau mau berdakwah, sampaikan dakwahmu kepada siapa engkau tuju. Fulan, kirimkan. Aku dapat nih sebuah kata-kata yang indah, aku kepingin share sama engkau. Tapi kalau status, wah bales engkau status mending. Perang status ini. Nanti terakhir curhat sama suaminya. Ya opo bang, loh, ono opo ini? Ingat, kalau engkau tidak ingin dikomentari seperti itu, tanyakan, aku mau nggak dikomentari seperti itu? Nggak mau, jangan komentar seperti itu.
Jadi ini sebuah standar, ya diri kita sudah ukurannya. Ahibati fillah, apa yang kita sukai dari orang lain untuk diri kita, maka kita perlu melakukan itu kepada orang lain. Coba kita lihat ya, bagaimana ayat-ayat Al-Quranul Karim ketika bicara ghibah. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsm wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan sebagian kalian menggibagin sebagian lainnya. Kalian ini satu orang sebenarnya gitu. Mana mungkin jamaah, pokok orang waras ya, dia ambil pisau terus dia ngelukai dirinya sendiri. Kan tidak mungkin. Masa dia mau lukai diri dia sendiri? Kecuali orang yang nggak waras. Tapi orang waras enggak. Kalian ini satu masyarakat, satu sebenarnya. Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Sebagian orang beriman untuk beriman lain seperti bangunan ini ya. Saling menguatkan gitu loh, bukan saling menyakiti. Maka ghibah ini pun, engkau ghibah ini siapa sih? Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mau engkau makan bangkai saudaramu sendiri? Ahibati fillah, itu tadi prinsip yang pertama. Bagaimana kita menyikapin orang lain seperti kita ingin disikapin sama orang lain. Yang kedua, naik levelnya, kita bersikap kepada orang lain seperti yang kita inginkan Allah menyikapi kita. Bukan manusia sekarang. Ana mikir menungso, tapi mikir Allah. Ana bagaimana menyikapi orang itu seperti yang ana inginkan Allah menyikapi ana. Contohnya, engkau ingin rizki enggak? Ya kepingin lah, tiap hari doanya minta rizki Ustaz. Maka berbagi sama orang lain. Kita bukan kepingin orang lain itu ngasih kita, enggak. Kita tidak ingin orang lain itu mengucapkan jazaan wala syukura, nggak ingin dia balas budi kita, wala ingin terima kasih. Terus kepingin apa? Anak kepingin Allah kasih rizki anak. Apa kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim? Anfiq ya ibn Adam. Anaknya Adam, berinfaklah engkau. Unfiq alaik, aku akan berinfak kepada. Ini levelnya naik jemaah. Kita bukan berharap balasan dari manusia. Karena kalau kita berharap balas budi dari manusia, sing ono loro ati, duduk noto ati. Ana sudah bantu dia Ustaz, wis cak tulungi loh, terus lali be ana Ustaz. Ya, itu manusia. Tapi Allah nggak pernah lupa sama kita. Maka naik levelmu. Berbuatlah sebagaimana engkau ingin Allah berbuat kepadamu. Maka kalau ingin Allah memberikan rizki, kasih rizki sama orang, bagi rizki sama orang. Itu janji Allah Azza wa Jalla. Engkau ingin disayangi sama Allah, iyalah Ustaz, tiap hari doana Rabbighfirli warhamni. Doa ana ya arhamar rahimin, irhamna ya Allah ya arhamar rahimin. Engkau ingin dikasihi sama Allah, irham man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, kasihi yang di bumi Allah, yang di langit akan mengasihi kalian. Jadi bukan ingin dikasihin sama orang lagi, enggak. Ana ndak ingin dihormatin orang, sudah Ustaz, ndak ngurus wis. Wong itu mau hormati ana, ndak hormati ana, terserah. Yang penting Allah sayang sama ana. Ya, ini levelnya naik jemaah. Ingin urusannya dimudahkan, ojo ngerepoti wong. Ingin kita urusan lancar semuanya, jangan suka mempersulit orang lain.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man dar adarallahu bihi wa man syaqallahu alaihi." Barang siapa yang ingin membahayakan orang lain atau melakukan perbuatan yang membahayakan, maka Allah akan membahayakan dia. Jangan mikir manusia sudah. Kalau engkau mikir level manusia, mungkin kau merasa bos, orang ini nggak bisa membahayakan anak. Anak yang berkuasa di tempat ini. Oh, ada penguasa bumi ini, Rabbul Alamin. Dia yang akan memberikan bahaya kepada diri. Dan barang siapa yang mempersulit, maka Allah yang akan mempersulit dia. Naik levelnya. Jangan mikirkan manusia. Jangan menanti pujian dari manusia. Jangan menunggu pandangan manusia. Terus siapa? Allah Jalla Jalaluh. Dia Rabbul Alamin. Kemudian kalau engkau ingin kesulitannya dihilangkan, maka bantu orang lain kalau orang lain kesulitan. Dalam riwayat Muslim, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Wa man yassara ala mu'sirin." Ada sohibnya punya utang nggak bisa bayar, nggak usah pakai debt collector, nggak perlu, nggak usah ditagi-tagi. Kalau memang dia nggak mampu, bukan nggak mau bayar loh jamaah, ada beda. Ada orang nggak mampu, ada orang nggak mau. Kalau nggak mau, boleh kita datang ke rumahnya, kita paksa, kita panggil yang berwajib, boleh. Tapi kalau dia nggak mampu, maka mudahkan urusan dia. Kata Nabi SAW, "Wa man yassara ala mu'sirin." Yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Maka Allah akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Jadi berbuat baik kepada orang lain itu ikhlas, minta sama Allah. Karena kadang-kala ada orang yang sedang jatuh ekonominya, terus kita bantu dia, kita mudahkan dia, subhanallah, dunia berputar. Kita yang jatuh, dia yang bangkit. Dia tidak nulungi kita. Jangan khawatir. Dulu antum membantu dia bukan karena ingin balasan dari dia. Lah. Ada Allah Rabbul Alamin. Dan Allah janji akan memudahkan urusan dia di dunia dan di akhirat. Yang ingin aib dan kekurangannya ditutupi sama Allah, tutupi aib saudaranya. Jangan bongkar kekurangan orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man satara musliman satarahullah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi kesalahan saudaranya, aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangan-kekurangan dia di dunia dan di akhirat. Tapi kalau kita suka mencari-cari kekurangan saudara kita, lalu kita menyebarkannya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau pernah naik mimbar. Bukan mimbar ini jemaah, mimbar yang ada di Masjid Nabawi. Nabi naik mimbar. Ini ceritanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Lalu beliau menyeru dengan suara yang lantang dari atas mimbar. Atau apa kata Nabi SAW? "Ya ma'syara man aslama bilisanihi walam yufdil iman ila qalbih." Wahai manusia-manusia yang lisannya masuk Islam tapi belum masuk iman ke dalam hatinya. Ada orang omongannya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, tapi iman belum masuk ke dalam hatinya. La tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum. Kalian jangan menyakiti orang-orang Islam, jangan mencela mereka. Wa la tattabi'u auratihim. Jangan mencari-cari kekurangan dan kesalahan mereka. Jamaah, kita ini punya kekurangan semuanya. Kita semua punya kekurangan. Fa innahu man tatabba'a aurata akhihi al-muslim
Sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari, yang berburu kesalahan, kekurangan saudaranya muslim, tatabba'allahu auratahu, maka Allah yang akan bertindak. Allah yang akan mencari kesalahan dia, kekurangan dia, aib dia. Wa man tatabba'allahu auratahu yafdahu walau fi jawfi rahli. Rawahu Tirmidzi. Dan barang siapa yang Allah cari kesalahannya, maka Allah akan lecehkan dia walaupun dia berada di tengah-tengah rumah. Nggak ada orang tahu dengan dosa dia di dalam rumahnya, tapi Allah akan bongkar. Gara-gara dia suka mencari-cari kesalahan saudaranya. Kalau engkau ingin dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla, tiap hari habis sholat apa kata kita? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus minta ampun sama Allah. Apalagi kalau baca doa Lailatul Qadar. Apa doanya? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf. Engkau cinta dengan maaf. Maafkan aku ya Allah. Engkau ingin dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla dosa-dosamu yang masa lalu. Yang orang kadang-kadang tanya, ya Allah Ustaz, ana banyak dosa Ustaz. Dosa apa yang tidak ana kerjakan? Engkau ingin dimaafkan sama Allah. Caranya maafkan orang lain. Bukan karena ingin orang lain memaafkan kita, bukan. Naik levelnya kita. Kita ingin Allah memaafkan kita. Di surat An-Nur ayat 22. Ketika terjadi fitnah di kota Madinah. Fitnah ini yang disebut dengan haditsatul ifk. Istri Nabi dituduh berzina. Sebenarnya mereka, orang-orang munafikin ini, bukan mau nyerang Aisyah, bukan. Mereka ingin membunuh karakter Nabi Muhammad SAW. Ini loh ranjangnya Nabi kayak gitu. Maka disebar berita Aisyah berzina, isu itu. Orang-orang munafikin pinter. Dia kalau ngomong nggak terus terang. Dia memberikan ucapan yang multi tafsir. Ada 3 sahabat Nabi, Masya Allah, orang-orang yang mulia, yang terjebak ikut-ikutan. Ini menunjukkan bahwa orang baik kadangkala tersandung. Siapa 3 orang ini? Siapa yang tahu? 3 orang yang ikut dalam fitnah haditsatul ifk. Yang akhirnya 3 orang ini dipecut, dihukum 80 kali dipecut. Itu hukuman untuk orang yang menuduh orang lain berzina tanpa bukti. Siapa 3 sahabat ini? Sahabat-sahabat yang mulia. Hasan bin Thabit, Hamnah bintu Jahsh, istrinya Mus'ab bin Umair, iparnya Rasulullah SAW, adiknya Zainab atau kakaknya Zainab. Yang ketiga Mistah bin Uthal. Mistah ini sepupunya Aisyah. Oh, sepupunya Abu Bakar. Sepupunya Abu Bakar. Iya, Ibnu Khalah Abu Bakar. Anak bibinya Abu Bakar. Mistah ini ikut, padahal dia ikut perang Badar. Mistah termasuk muhajirin. Abu Bakar suka memberikan santunan kepada Mistah. Ketika Mistah dihukum, Allah turunkan ayat tentang pembebasan Aisyah dari tuduhan tersebut. Abu Bakar tuh bersumpah, dia bersumpah tidak mau membantu Mistah lagi. Selesai sudah. Tiada maaf buat Mistah. Bukan ngomong tiada maaf, tapi wallahi dia bersumpah tidak mau memaafkan Mistah. Gimana nggak sakit hati ya? Ini suka dibantu, suka ditolong, kok tahu-tahu menyakitkan hati. Lalu Allah turunkan ayat di surat An-Nur ayat 22 ini. Allah mengatakan
ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحب أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. Kata Allah, jangan sampai orang-orang yang mulia, orang-orang yang kasih kelebihan harta itu bersumpah tidak mau mengasihi kerabatnya, tidak mau memberi orang-orang miskin, tidak mau memberi orang-orang muhajirin. Hendaklah mereka memaafkan. Perintah dari siapa? Allah. Hendaklah mereka memaafkan, melupakan kesalahan saudaranya. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Apa kalian gak ingin dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla? Abu Bakar dengar ayat ini langsung mengatakan bala. Siapa yang gak ingin dimaafkan sama Allah Azza wa Jalla? Siapa jemaah? Abu Bakar langsung membayar sumpahnya, membayar kafar sumpahnya. Dia bersumpah baru tidak akan mencabut santunan dia buat Mistah selama-lamanya. Itu. Jadi kalau antum ingin dimaafkan sama Allah, maafkan orang lain. Barakallahu fikum. Masih banyak yang lainnya jemaah, tapi kaidahnya seperti itu. Antum ingin dibantu, ingin ditolong sama Allah, tolong orang lain. Tolong orang lain. Jadi hidup kita penuh dengan keindahan insyaallah.